waktu dulu ya, itu kalau orang tidur di sini itu bisa-bisanya diangkat. Diangkat, dipindah gitu, Pak? Dipindah, ya, dipindah. Tak tahunya itu keluar dari sini tidak terasa. Ada orang mengatakan ada batu, kayak batu itu ya. Nah, makanya itu ada suara minta tolong saya siramkan air panas, air hangat gitu. Ya, ternyata lalu disiram air hangat, itu berubah manusia, berupa wujud manusia. Yang awal mulanya batu berupa wujud manusia seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya Sobat Indah Channel TV, saat ini saya masih berada di kawasan Pasuruan, tepatnya di Kecamatan Lekok. Kita akan menuju ke sebuah peninggalan sejarah, peninggalan dari leluhur, yang konon katanya di tempat ini dulu pernah ditemukan seorang yang bertapa atau orang yang bertapa dalam keadaan membatu. Seperti apa cerita selengkapnya? Tetap ikuti terus perjalanan kami di Indah Channel TV. Ya teman-teman, cuaca sangat panas sekali, tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk menyusuri peninggalan-peninggalan dari leluhur. Kita tetap menikmati perjalanan menuju ke lokasi. Lokasi yang kita tuju saat ini berada di pesisir pantai utara. Tetap ikuti terus perjalanan kami sambil menikmati suasana desa yang ada di kawasan ini, teman-teman. Di depan kita ini ada pasar Lekok, teman-teman ya. Kita ambil ke kanan begitu, ada gang, kita masuk ke kanan.
Panasnya luar biasa teman-teman, karena memang musim kemarau yang cukup panjang, belum turun hujan, jadi panasnya sangat menyengat begitu ya. Saat ini saya berada di daerah Lekok ya teman-teman, untuk menuju ke pertapaan dari Bujuk Song. Nah, ada di sebelah sana di pinggir laut. Kita harus melewati ini. Buat teman-teman yang mau berkunjung ke tempat ini, kita harus melewati ini, jalan di samping rumah warga ya. Bujuk Song ini adalah leluhur dari warga sini. Wah, luar biasa sekali. Kita berdampingan dengan tempatnya, berdampingan dengan laut teman-teman ya. Pesisir laut utara begitu ya. Oke. Kita turun. Di sini saya bersama Mas Den Vlog dan Sabdo Jawa atau Mas Kuku. Kita masih menunggu warga ya untuk mengantarkan kita ke dalam goa. Ya teman-teman, kita coba masuk ke area dari tempat pertapaan dari Bujuk Song ya. Oke, kita coba masuk. Nah, luar biasa sekali teman-teman. Nah, di sisi sebelah sini ini mungkin musola ya, dan ini ada kamar mandi juga. Oke, luar biasa sekali. Sudah nampak ya goa di sini ya, sangat bagus ya. Di sini sudah dibangun ya teman-teman. Kita coba naik ke atas ya. Ya Allah, permisi, non sewu. Ya Allah, udaranya sangat sejuk sekali karena memang ada udara dari laut ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sana banyak perahu-perahu dari para nelayan yang sangat luar biasa sekali. Sampai ke timur itu memang banyak perahu ya yang sedang bersandar atau parkir begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya bersama Pak RT teman-teman ya, berada di depan mulut gua. Nah, dan gua ini bukan gua buatan zaman saat ini teman-teman, atau zaman sekarang, tapi ada histori sejarahnya di tempat ini. Seperti apa ceritanya? Simak dan ikuti terus dalam perjalanan kami. Ya Pak, jenengan Ya. dengan Bapak siapa Pak? Pak Solik, Pak Solik RT. RT Dusun Song. Oh, RT Dusun Song ya Pak? Ya. Iya.
saat ini kita kan berada di depan Gua Song ini ya Pak ya. Ceritanya seperti apa Pak? Dulunya itu ada orang dari Madura ya, Nggih. namanya Sayyid Yusuf bin Yusuf. Nah, terus terdampar di daerah sini, di pinggir laut ini. Di pinggir laut ini Pak? Nah, di pinggir laut. Nah, terus ada orang mengatakan ada batu, kayak batu itu ya. Nah, makanya itu ada suara minta tolong saya siramkan air panas, air hangat gitu ya. Ternyata lalu disiram air hangat itu berupa manusia, berupa wujud manusia yang awal mulanya batu, berupa wujud manusia seperti itu Pak. Terus itu makanya Sayyid Yusuf bin Yusuf dari asal Madura. Tempatnya di sini. Ini guanya ini, tempat bersemedinya, tempat bertapanya seperti itu Pak. Nah, dulunya itu kan sudah dibangun ini ya. Sebelum dibangun itu seperti lesong itu. Oh, seperti lesong itu kalau bahasa Indonesianya lumpang teman-teman. Nah, iya. Terus dinamakan Bujut Song. Nggih Pak. Dinamakan Bujut Song. Di sini tempat pertapaannya. Terus makamnya ada di belakangnya masjid di Desa Wates itu. Di Desa Wates. Iya. Terkait dengan awal mulanya batu menjadi manusia itu, ini apakah sudah ada Pak gua ini Pak? Belum ada. Ketika ditemukan tuh gua masih belum ada. Belum ada. Setelah itu wujudnya menjadi manusia, akhirnya bertapa di sini, terus berbentuk kayak lesong itu tadi ya Pak. Terus dinamakan Bujut Song. Ya, mengutip lagi nih Pak ya. Ketika disiram air hangat ya Pak, air panas terus berubah wujud manusia, itukah apakah masih hidup atau meninggal sebenarnya? Masih hidup terus menjalankan tugasnya. Terus sampai punya turunan di sini tuh banyak. Seperti almarhum Yai Mustafa. Itu termasuk keturunan dari beliau. Yai Padol itu keturunannya. Banyak di Desa Wates di sini tuh banyak keturunannya. Iya. Ya teman-teman ya, ini sangat jelas sekali ya cerita yang disampaikan Pak Sinten, Pak Solik. Ya, cerita yang disampaikan Pak Solik ini sangat jelas sekali teman-teman ya, bahwa ditemukan seorang petapa dari Madura ya. Coba jenengan bayangkan teman-teman ya, bertapa sampai menjadi batu karang ya Pak ya. Iya. Ketika disiram beliau masih keadaan hidup, subhanallah ya. Oke, ada cerita apa lagi Pak terkait dengan adanya gua ini Pak? Ya, selanjutnya terus gua ini ya, ada penghuninya ya. Terus setelah beliau itu sudah meninggal, terus ada yang meneruskan di sini. Iya. Tapi bentuknya itu bentuk lubang itu ya. Bentuk lubang. Iya, lubang. Iya. Tapi lubang itu arahnya itu banyak sekali arahnya, katanya ke Singapura bisa. Pokoknya arahnya itu banyak sekali. Bisa-bisa jadi arah ke Mekah juga ada, gitu ya Pak ya. Ada, ya. Iya. Jadi gua ini teman-teman ya, banyak apa ya, misteri yang masih belum terungkap seperti itu ya. Salah satu contohnya ada beberapa tembusan seperti itu. Di dimensi lainnya bisa tembus ke Mekah, bisa tembus ke Segorowpuro, juga bisa jadi ke pantai selatan juga ada ya Pak ya. Iya, ada. Okay. Cerita mistisnya mungkin ada Pak dari tempat ini Pak. Mungkin pernah dilihat apa-apa gitu Pak. Tapi belum ada kejadian hal-hal yang tidak itu ya, seperti menyeramkan itu tidak ada. Oh, belum ada. Belum ada. Tapi kalau masuk enggak? Ya, mungkin buat biar teman-teman nggak penasaran gitu Pak, pemirsa yang di luar sana nggak penasaran, mungkin kita bisa masuk mungkin Pak. Masuk ayo. Bisa nggak? Iya. Ya, monggo. Ayo teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan masuk. Ya, jadi keberadaannya seperti ini teman-teman ya. Ini kalau melihat ya, memang tidak terlalu dalam, namun di depan sana teman-teman ya, kayak membentuk istilah terowongan gitu ya Pak ya. Iya betul. Mungkin
ini yang disebut tadi seperti lesung gitu ya Pak, seperti lesung gitu ya Pak ya. Untuk di hari-hari tertentu apakah masih digunakan untuk bertirakat atau apa seperti itu Pak? Sekarang kalau hari Jumat 1 bulan sekali ada rutinan seperti kayak apa itu tahlilan ya. Iya, tiap 1 bulan sekali. Iya. Ya teman-teman ya, melihat keberadaan di tempat ini sangat bersih sekali dan juga di depan ini memang kayak ada bunga gitu, tabur bunga. Ya mungkin kepercayaan orang tertentu seperti itu ya, yang mensakralkan tempat ini, dan juga ada kayak bekas-bekas untuk ngaji seperti itu Pak ya. Untuk acara seperti ada acara di desa kayak ruah desa itu apakah masih di sini tetap dihormati seperti itu Pak? Iya betul, masih dihormati. Tiap 1 bulan sekalian ada kegiatan dari Fatayat Muslimatan itu ya, sesudah Jumat 1 bulan sekali rutinan di sini. Terus pengunjungnya ya dari Probolinggo, ya dari banyak pengunjung ya, dari luar Belaka, juga, Pak? juga dari Nguling, banyak sekali. Ya, berarti ini gua ini masih aktif teman-teman Masih ya? aktif. Dan juga mungkin sudah terkenal di luar daerah seperti itu Pak ya? Terkenal. Untuk ini Pak, mungkin ada cerita mistis lagi Pak, entah kelihatan ular besar atau apa seperti mungkin ada Pak? Ya dulunya itu seperti itu. Gimana Pak ceritanya Pak? Yang dulunya itu waktu dulu ya, itu kalau orang tidur di sini itu bisa-bisanya diangkat Dipindah gitu Pak? dipindah ya, dipindah. Tak tahunya itu keluar dari sini tidak terasa. Nah, asalnya kan tidurnya di sini. Tidurnya di sini ya. Terus akhirnya ada gaib pokoknya. Tapi bentuknya juga bentuk ular itu. Yang mindah itu bentuk Ya ular bentuk Pak? ular, dipindah. Akhirnya orangnya itu bangun ya, sudah kaget. Kok nggak ada di sini Kok ada gitu? di sini, Iya, kok iya. pindah di tempat lain gitu. Ya memang seperti itu. Iya. Ya teman-teman ya, memang tempat-tempat yang keramat ya, apalagi tempat-tempat para wali ataupun tempat-tempat raja itu memang identik dengan penjaga ular gaib yang sangat besar teman-teman. Pujuk Song ini apakah raja Pak? Dari kerajaan atau gimana Pak? Menurut dari ceritanya yang zaman yang waktu sesepuh itu para wali, bukan raja berarti Pak ya. Ya teman-teman, beliau ini terah dari para wali teman-teman ya. Bisa jadi ada unsur keturunan dari kerajaan seperti itu yang mensiarkan agama Islam di tempat ini ya Pak ya. Terus kalau bulan Maulud ya, itu hallnya itu besar. Oh di sini Pak? Iya, di tempatnya di belakang di makam, di makamnya Maulana Yusuf itu. Syekh Maulana Yusuf itu kan makamnya ada di belakangnya masjid. Itu 1 tahun itu setelah bulan Maulud ya, tanggal 14 itu banyak pengunjungnya itu, dari Belaka, dari Probolinggo, juga dari Moncar sudah menghadiri untuk hall. Hadir untuk hallnya Pujuk Song ini Pak ya. Nama lahirnya siapa Pak Pujuk Song ini Pak? Nama lahir iya, namanya Pujuk Song selain Pujuk Song. Nama lagi Syekh Sayyid Yusuf bin Yusuf. Sayyid Yusuf bin Yusuf ya Pak ya. Ya. Yang dikenal dengan Pujuk Song ya Pak ya. Karomah dari Pujuk Song ini mungkin jenengan pernah mendengar Pak kesaktiannya atau seperti apa? Iya, tapi itu yang punya keturunannya itu ya. Waktu zaman PKI katanya itu ceritanya gitu. Desa Watus itu mau digempur, mau diculik sama waktu PKI. Waktu PKI. Tapi insya Allah ada pertolongan dari Pujuk Song, kan menyebut kalau ada peristiwa menyebut Pujuk Song. Alhamdulillah itu ada banjir katanya. Tapi tidak ada banjir. Dan ceritanya itu yang
yang mau nyulik orang Wates itu kelihatannya ada banjir. Iya. Jadi dapat pertolongan sama Pujuk Pujuk Song. Song itu Pak ya. Itu salah satu karomah dari beliau Pak ya. beliau. Ya teman-teman, itulah tadi karomah dari Pujuk Song ya. Kita bisa mengutip ya, meskipun orangnya sudah wafat, tapi karomahnya masih menjaga gitu ya teman-teman ya, betul. menjaga warga, menjaga masyarakat seperti itu. Ya teman-teman, kalau kita mengutip cerita dari Bapak Solik tadi tentang orang yang tidur di dalam goa, dengan ajaibnya atau tanpa mereka sadari itu ada yang memindah keluar dari goa yang berwujud ular. Artinya kalau kita mau memetik hikmah dari kejadian itu, goa yang seharusnya tempat untuk beribadah atau untuk mengheningkan cipta, untuk bertapa atau bertirakat, digunakan untuk tidur gitu. Jadi kan bukan tempatnya. Seperti itu teman-teman ya, kalau kita mau mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Ya seperti itulah cerita dari warga, dari Bapak Solik sebagai RT dari Dusun Song, tentang sejarah tutur cerita dari warga mengenai Pujuk Song, salah satu wali Allah yang ada di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Semoga tayangan ini bermanfaat. Salam budaya, salam lestari, Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.